Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Aldi di Jombang, Jawa Timur. Mas Aldi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah diceritakan atau pernah dialami oleh bapaknya. Jadi sekitar awal tahun 2000-an, sekitar tahun 2004-2005, bapaknya Mas Aldi ini kan bekerja sebagai seorang tukang gitu ya, tukang bangunan sekaligus kayak gitu, jago di bagian ngecat-ngecat semacam itu ya. Dan pada suatu hari, bapaknya Mas Aldi ini dapat tugas, dapat pekerjaan dari sebuah sekolah. Dan waktu itu ya sudah diambil sama bapaknya, itu cuman buat ngecat satu ruang kelas doang. Dan buat ngecat itu pikirnya bapaknya Mas Aldi, itu namanya Pak Rohim, anggap aja begitu ya. Nah, pikirnya Pak Rohim ini, ya sudah orang cuman ngecat satu ruang kelas doang, nggak usah berdua lah. Lagian paling segini semalam juga kelar, tapi ya memang sama langit-langitnya. Oh ya, tapi sama langit-langit, berarti 2 malam lah, 2 malam kelar kata si itu ya. Dan akhirnya sudah diterimalah pekerjaan tersebut dan Pak Rohim pun memutuskan, ya udah aku kerjakan sendiri, ndak apa-apa. Cuman ngerjainnya itu ya malam hari, karena kalau siang hari itu kan dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Dan akhirnya dipilihlah malam hari. Nah, bapaknya si Mas Aldi, Pak Rohim itu milihnya itu ya udah nanti selepas maghrib. Pokoknya itu kan di situ ada Pak Kebon juga di sana ya. Nanti ngobrol sama Pak Kebon, udah dikasih tahu segala macam, dan malam itu mau dikerjakan. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun. Ada 4 ukuran, ada yang besar, sedang, kecil, sama ukuran yang pouch. Monggo kawan-kawan yang berminat langsung aja dipesan. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channelnya Mbah Warmo, itu juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Baik. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Aldi atau pengalamannya Pak Rohim tadi. Pak Rohim pun mengambil pekerjaan itu. Dan akhirnya sudah mulailah ngecat itu selepas maghrib, ubak. Ya sampai lumayan cukup malam gitu ya. Sekitar jam setengah 10 malam. Ini tiba-tiba ada seorang tukang bakso waktu itu. Ding begitu kan. Ada tukang bakso. Pak Rohim denger, tapi perut memang kondisinya tuh lagi kenyang. Dan setelah ditungguin, ini si tukang bakso tadi itu ting tang itu di depan sekolah tadi. Ini kata si Pak Rohim, sebenarnya nintang ini siapa sih gitu. Ini mangkoknya dipukulin terus. Itu lagi manggil siapa? Ini kan udah tahu sekolah. Sementara di depan sana itu tanah kosong, nggak ada rumah. Kok tintang ting terus di sini? Dan akhirnya apa? Pak Rohim pas kebetulan lagi turun, lagi mau istirahat, dia kan keluar sekolah, pokoknya keluar bangunan tersebut dan ngelongok. Si tukang bakso itu lagi berdiri di sana. Lagi ngapain gitu ya. Nah, begitu si tukang bakso nengok ke arahnya Pak Rohim, itu si tukang baksonya langsung angkat tangan gitu kan. Dan ini ngapain nih, manggil atau bagaimana? Pak Rohim pun akhirnya mendekat ke arah si tukang bakso tadi. Mas, itu apa mas katanya? Pak, numpang istirahat di sini katanya. Oh iya, mau istirahat, tinggal istirahat aja. Pak, yang punya rumah mana gitu? Nanya begitu si tukang bakso. Hah? Punya rumah mas katanya? Iya, yang punya rumah mana gitu kan, nanya begitu. Mas, ini bukan rumah mas, ini sekolah katanya. Hah? Sekolah? Masa sekolah begini? Ya memang gimana mas, orang ini sekolah, ini bukan rumah. Saya itu lagi ngecat di sekolah ini, kata si Pak Rohim. Dan akhirnya, kok rumah ini ah? Ini si tukang baksonya itu tetap begitu, rumah. Dan akhirnya apa?
gerbang kan dibuka sama Pak Rohim. Memang nggak dikunci waktu itu ya, cuman dikancing doang. Akhirnya gerbang dibuka. Nah begitu gerbang dibuka, si tukang bakso kan penasaran ya, gerobak kan ditaruh di depan sana, dia tuh masih megang mangkok sama sendok. Begitu masuk ke dalam gerbang, itu tuh ini bukan rumah ya Pak, katanya. Bukan Mas, ini bukan rumah orang sekolah. Enggak, ini rumah, katanya. Pokoknya si tukang bakso itu tetap kekeh kalau itu adalah sebuah rumah. Dan ya Pak Rohim mau gimana lagi, terserah sampean, katanya. Orang ini sekolah, ini sini liatin gitu. Ya dilongok-longok begini, iya ya Pak ya, kok rumah kemarin ya. Nah si tukang baksonya bilang begitu, maksudnya kemarin rumah gimana Mas? Pak, cerita sambil berdiri di situ kan. Dan akhirnya si tukang bakso itu cerita, katanya udah beberapa hari ini tukang bakso itu saat lewat di depan sana suka diberhentikan sama seorang ibu-ibu. Ada satu anaknya itu masih lumayan cukup kecil, dan itu selalu di stopnya itu ya jam-jam segitu, sekitar jam setengah 10, jam 10 malam kayak gitu. Saat lewat ke sana itu belilah, katanya, kata si tukang bakso, ini tuh rumahnya ibu-ibu tadi. Orang udah beberapa hari dia beli kok, katanya. Si bapaknya Mas Aldi kan, Pak Rohim itu jadi mikir gitu kan, Mas, sampean itu jangan-jangan itu kali Mas, matanya diseliwerin. Ya memang kayaknya seperti itu, cuman orang rumah Pak, ada yang beli, ada ibu-ibunya begitu. Ya Pak Rohim itu ya nggak langsung percaya atau gimana. Di sini orang, sampean cuma mau nakut-nakutin gitu ya, kata si Pak Rohim. Sampean itu cuma mau nakut-nakutin doang nih gitu. Awas dulu nanti kena ini, kata si Pak Rohim. Saya itu memang lagi kerja malam Mas, di sini sendirian. Ya nggak usah cerita yang begitu gitu. Loh Pak, saya itu nggak nakut-nakutin, cuman memang bener Pak. Ini ada yang beli Pak. Jangan-jangan penunggu sekolah ini. Nah kali ini udah nyebut sekolah. Jangan-jangan penunggu sekolah sini ya Pak ya. Penunggu apa gitu ya. Nggak ada penunggu begituan. Penunggunya Pak Kebun itu di belakang. Udah tidur kali, kata si Pak Rohim. Akhirnya apa? Si tukang bakso tadi pun, ya wis lah Pak, saya permisi dulu, katanya begitu kan. Ya. Akhirnya keluar sana, gerbang pun ditutup. Hati-hati ya Mas ya, katanya begitu. Iya Pak, sampean juga hati-hati di situ, katanya. Barangkali ada yang lapar, belum makan bakso, malah dijawab begitu sambil nerenges gitu ya, sambil apa ya istilahnya, ya pokoknya kayak agak ngeledek begitu. Akhirnya si tukang bakso itu pun jalan. Pak Rohim yakin, ini si tukang bakso cuma ngerjain doang begitu ya. Dan akhirnya Pak Rohim pun melanjutkan pekerjaannya. Sekitar jam 11 malam, Pak Rohim itu lagi di atas, masih ini fokus ngecat tembok ya, untuk di langit-langitnya itu rencananya esok hari. Dan ini di hari pertama ngecat di atas itu, malam sekitar jam 11 udah lewat. Ini tiba-tiba kan ada ember yang buat catnya itu kan ditaruh di bawah. Nah embernya itu tiba-tiba itu kan posisinya ditutup. Ada suara kayak letupan di dalamnya, pluk gitu ya. Ada suara seperti itu. Pak Rohim kan nengok ke bawah, ya nggak ada apa-apa di sana, embernya itu masih tertutup. Itu kayak gelembung gitu ya, meletup di dalam ember itu kan bunyinya bluk. Malam itu kan lumayan hening. Akhirnya suara itu pun terdengar. Udah Pak Rohim lanjutin lagi. Setelah itu ember itu tuh bergerak serak gitu kan. Dan kali ini Pak Rohim itu yakin, astagfirullahaladzim, embernya itu bergerak. Karena Pak Rohim itu ngeliatin dari posisi sebelumnya, dari meja-meja yang digeser-geserin itu sama posisi lantai gitu. Itu kok bergerak begitu ya. Pak Rohim itu udah mulai nggak karuan waktu itu. Asem, berarti aku nggak sendirian di situ. Udah serak-serak nggak terjadi apa-apa sampai pintu kelas itu kan dibiarkan terbuka ya, biar udara itu sirkulasinya bagus. Pintu itu tiba-tiba nutup satu, blek, tapi nutupnya itu pelan. Pintunya ada dua begini, cuman kebuka dua-duanya. Nah ini salah satunya itu nutup, blek. Pak Rohim ngelihat lagi dari atas, dari tangganya itu, pintuku nutup, ketiup angin gitu pikirnya si Pak Rohim. Dan akhirnya lanjutin lagi, udah kan,
Pak Rohim nengok ke bawah lagi, itu ngelihat, kan posisinya di atas, dan waktu itu memang deket sama pintu. Kan ngelihatnya agak nyudut ke bawah begitu ya. Ini di belakang pintu, lumayan cukup ke sana, lumayan cukup mundur. Ini melihat ada ibu-ibu nyeker. Pakai roknya tuh kayak rok daster. Kaki bagian bawahnya tuh kelihatan. Di sampingnya itu ada seorang anak pokoknya anak-anak ya, anak kecil gitu ya, dan anak kecilnya itu anak kecil laki-laki sepertinya. Karena apa? Sama-sama nyeker, nggak kelihatan ada rok atau apa, kemungkinan anak laki-laki. Dilihatin itu lagi berdiri di sana. Loh, itu kakinya siapa? Dipikir lagi, tukang bakso. Jangan-jangan ini yang beli bakso gitu, ini yang beli bakso. Nah, cat lagi di samping. Pak Rohim nggak sengaja numpahin cat tersebut, deblak, jatuh ke bawah. Itu kan belepotan di situ. Aduh gitu Pak Rohimnya. Aduh gimana dia tuh mau turun aja nggak berani. Cuman begitu nengok ke sana ke bawah, si kaki itu udah nggak ada. Akhirnya Pak Rohim pun turun ketakutan waktu itu. Udah mulai ya gemeteran. Dia nggak langsung bersihin catnya itu, nggak langsung menuju ke belakang. Manggil si Pak Kebun, namanya Pak Rusman. Man, udah kenal kan? Man, bangun man, katanya. Apa Him? Kata si Pak Rusmannya. Apa Him? Man, bangun. Kenapa? Kata si Pak Rusmannya begitu. Kenapa? Him, aku diwedeni gitu. Aku didatengin, digangguin, kata si itu ya. Digangguin sama siapa? Aku udah tahu, tapi kayaknya perempuan sama anaknya, kata si itu ya. Lah kata si Rusman, lah si itu doang, kayak gitu doang, takut. Man, tolongin man, bantuin di sana, katanya. Bantuin apaan Him? Aku kan nggak bisa ngecat, katanya begitu. Kamu temenin aja, kamu tidur di situ di depan. Lah aku nggak suka bau cat. Ini bau cat baru, kata si Man, tolong gitu ya. Ini tak kasih rokok sebungkus, katanya. Baru si Pak Rusman mau. Akhirnya Pak Rusman pun pindah tidur. Meja itu ditata sedemikian rupa. Him, aku tidur ya, katanya. Ya, yang penting kamu tidurnya di sini, kata si Pak Rohim. Yang penting aku ada temannya. Akhirnya sudah, Pak Rusman pun tidur di situ. Pak Rohim pun ngebersihin. Wah, ini catnya kayak gini gitu. Itu udah nanti tak beresin, kata si Pak Rohim. Akhirnya diberesin lah waktu itu. Waktu jadi lumayan cukup kebuang ya. Jam 12 malam. Sempat ngobrol sedikit tadi sama Pak Rusman sambil ngerokok. Jam 12 malam lanjut lagi. Serak. Rusman masih tidur di sana aman. Serak, masih tidur di situ. Begitu nengok kesekian kalinya, nengok ke bawah, itu mereka berdua, ibu-ibu tersebut sama si anak kecilnya, ini lagi berdiri. Pak Rusman kan posisinya melintang lah. Pokoknya kalau dari posisi si Pak Rohim berada di situ, posisinya melintang. Nah, ibu-ibu itu berdiri di sampingnya. Kayak lagi ngadepin orang mati, kata si Pak Rohim gitu ya. Ini ibu sama anaknya itu, mereka tuh bergandengan tangan, dan si ibu-ibunya ekspresinya itu nggak berubah. Dia tuh tetap nyengir senyum, sambil kepalanya nunduk, tapi matanya tuh ngelihatnya ke arahnya si Pak Rohim yang berada di atas. Anaknya juga sama seperti itu, kepalanya nunduk, cuman matanya itu ke atas sana. Itu dari sudut pandangnya Pak Rohim, itu tuh serem banget. Kok ada yang seperti itu? Pak Rohim itu diem megangin kuas saja. Di atas itu enggak gesrak itu enggak. Ada mungkin beberapa menit sampai akhirnya ditengok lagi ke sana, itu sosok tadi udah enggak ada. Udah kan, dimulai ngecat lagi. Asem kayak gini. Ada Rusman aja aku digangguin, ya gimana nggak ada Rusman. Akhirnya alhamdulillah sampai pagi itu udah selesai, maksudnya nggak ada gangguan lagi, dan Pak Rohim sendiri itu berhasil menyelesaikan dindingnya itu udah tebel gitu, udah dicatin semuanya. Akhirnya sudah sekitar jam 4 pagi selesai semua, itu yang di bawah yang tumpah itu juga udah dibersihkan. Bangunin si Pak Rusman, Man, aku tak pulang ya Man ya. Oh iya.
Ya udah, Pak Rusman pun bangun. Jam berapa ini? Jam 4. Ayo sudahlah, udah pagi, kata Pak Rusman kan. Pak Rusman bangun, si Pak Rohim pun akhirnya ya balikin meja lagi seperti semula gitu ya. Grok, akhirnya udah selesai. Nah, jam 4 itu menjelang Pak Rohim pulang, pintu depan itu yang masih terbuka itu tiba-tiba buak nutup itu kenceng banget. Cuman Pak Rohim, alah aku udah mau pulang. Pak Rusman juga mikirnya Pak Rusman itu biasa aja gitu ya. Dan akhirnya mereka pun Pak Rohim pulang. Saat pulang udah tinggal ngelanjutin yang sisanya gitu. Nah, pulang ke sana ceritalah Pak Rohim sama si Mas Aldi, sama istrinya, sama ibunya Mas Aldi, cerita semalam itu asem begini-begini, aku ngalamin begini-begini gitu ya. Diceritakan semuanya. Dan Yusuf, hati-hati Pak, nanti malam mending sampean itu ngajakin teman Pak, kata si itu. Iya Pak ya, aku mending ngajakin teman atau gimana ya, nanti wis tak cari gitu kan. Akhirnya si Pak Rohim coba nyari-nyari beberapa tetangganya di situ, ditawarin, yuk nanti ikut yuk nanti malam ngecat di itu. Ngecat apa emangnya? Ngecat langit-langit. Wah, pada nggak mau gitu kan. Duh Pak, wis banyak alasan lah, malam lah, apalah, besok paginya mau ada acara lah, tapi banyak alasan. Intinya Pak Rohim itu nggak dapat partner justru. Yang namanya pekerjaan udah diambil ya harus diselesaikan. Udahlah, aku mending bayarin Rusman buat itu, beliin rokok sama beliin cemilan gitu kan, sama beliin kopi. Dan akhirnya apa? Berangkatlah si Pak Rohim tadi. Cuman kali ini berangkatnya itu agak lumayan cukup cepat. Jadi sekitar jam 5 sore Pak Rohim itu udah di situ. Yang udah ngomong sama Pak Rusman, Man, nanti malam temenin ya Man ya, begini nih, tenang aja, aku bawain ini. Oh iya, kata si Pak Rusman, tapi biasa ya, tak tinggal turu katanya, tinggal tidur. Ya udah, ndak apa-apa, kata si Pak Rohim. Karena sudah dari jam 5 sore mulai ngecat pelan-pelan supaya apa? Kelarnya itu ndak terlalu malam. Dan akhirnya Pak Rusman kan di sana ya, dari sore nemenin ya, cuman nggak di dalam kelas terus. Waktu belum tidur ya bolak-balik, keluar nanti masuk lagi, keluar nanti masuk lagi. Pak Rohim memang sengaja ngajakin ngobrol supaya Pak Rusman itu nggak jauh-jauh gitu ya, kecuali ke toilet atau apa. Malam hari lagi-lagi setengah 10, Pak Rohim itu udah menyelesaikan setengahnya. Jadi sebentar lagi nih, tinggal setengah lagi selesai. Ting 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 ting, bunyi tukang bakso yang kemarin. Wah, itu sih baksoknya nih, tak tungguin. Akhirnya Pak Rohim pun keluar ke sana kan. Bakso, sini pesen 2 katanya kan. Wah, 2 Mas katanya. Iya, 2 Pak. Iya, 2 pesen 2. Man, bakso Man, kata manggil si Pak Rusman. Akhirnya ya ini ya diambil dimakan. Si tukang bakso pun si Pak Rohim pertama awalnya ngebuka cerita, Mas, semalam Mas, aku itu benar-benar digangguin, katanya begitu. Digangguin apa Pak? Ya seperti yang sampean cerita itu loh, ada ibu-ibu sama anak-anak yang katanya suka beli bakso di sini. Emang beneran Mas beli bakso di sini? Si tukang baksonya, beneran, kata situ ya, emang beneran. Pak Rusman pun mendengar itu gitu ya. Masa sih, kata si Pak Rusman. Iya beneran Pak, sumpah saya itu ndak bohong. Jadi ya menurut tukang bakso itu seperti itu. Ini tuh tak pikir itu rumah Pak. Saya itu kebetulan lewat sini juga belum lama lah, belum ada 2 minggu. Tak pikir rumah, ya rumah gede, ada penunggunya. Dan setiap malam kalau saya lewat sini jam setengah 10 begitu, pasti di stop sama si ibu-ibu sama anak itu. Belinya pakai apa Mas? Yo pakai mangkok Pak. Cuman biasanya begini, misal tak bikinin pakai mangkok, terus apa? Dia itu tumpahin ke mangkoknya, terus mangkok yang ini, yang punya saya, itu langsung dibalikin di situ. Pernah sekali itu dimakan, cuman memang ya pas awal-awal gitu, kata si tukang bakso tadi. Cuman ya makannya kayak gitu, makannya tuh sambil berdiri Pak. Mereka balik badan ngadep ke sana. Ya cepet banget gitu ya, saya itu lagi ngerapiin, tahu-tahu udah habis. Cuman ya dibayar Pak, kata si itu, dibayar uangnya. Ya nggak tahu, uangnya udah tak campur-campur sama uang yang lain. Ada yang daun jadi daun gitu, ya nggak ada. Semuanya itu uang katanya. Dan
atau hilang kali mas uangnya. Ya nggak tahu, saya itu nggak terlalu ini banget, soalnya campur-campur tadi saya jajan atau apa gitu ya. Jadi saya nggak terlalu ngitung-ngitung, tapi bener mas gitu, beneran seperti itu. Udah tukang ini makan bakso pun selesai, berangkatlah pergilah si tukang bakso tersebut. Pak Rohim itu melanjutkan ngecat lagi di sana. Jam 10 malam, Pak Rusman itu udah ngantuk. Him, aku tidur dulu ya Him. Ya man, kamu tidur man. Udah, akhirnya tidurlah si Pak Rusman di sana, biasa memposisikan meja-meja yang berantakan. Pak Rohim pun lanjut, cuman si Pak Rusman itu pindah posisi, yang ininya udah selesai, karena di langit-langit itu kan butuh pergerakannya lumayan kesana kemari gitu kan, tinggal setengah. Pak Rohim pun melanjutkan ngecat di situ dan tenang banget, nggak ada apa-apa. Sering-sering ngelihat ke arah Rusman sana, Rusman masih ada gitu, sampai akhirnya di sekitar pukul 1 pagi itu udah hampir selesai banget, cuma tinggal 20 atau 40 cm, cuman kan dengan lebar berapa meter gitu, kelas misal 5 meter atau apa gitu, tinggal segitu doang, tinggal kayak sekali ini lagi lah, sekali jalan doang. Pak Rohim itu nengok ke arah Pak Rusman yang tidur di sana. Rusmannya ndak ada gitu. Ya, Rusman ndak ada, dia pergi tuh nggak bilang, nggak pamit atau apa gitu, itu nggak ada, asem kata Siti. Kemana dia? Sebentar lagi. Nah di situ tangganya Pak Rohim itu ada yang gerak-gerakin, gedek. Nengok ke bawah kan gitu. Pertama awalnya mikir, wah ini Rusman nih, ini Rusman ternyata nih. Pas nengok ke bawah itu bukan, itu adalah yaitu ibu-ibu sama si anak kecil itu. Dengan posisi ya begini, kepalanya lurus, matanya itu ngelihat ke arah atas sana, ngelihat ke arah si Pak Rohim. Di situ langsung Pak Rohim itu teriak-teriak, man, Rusman kesini man, Rusman. Teriak-teriak, akhirnya Pak Rusman itu datang ke situ. Kenapa im teriak-teriak? Man, itu man, di bawah. Pak Rusman nggak melihat apapun, cuman Pak Rusman ngomong, udah, nggak usah digangguin. Ini teman saya lagi kerja, biar sekolahnya tuh bagus. Udah biarin, nggak usah digangguin, katanya begitu. Dan ya nggak terjadi apa-apa, pas nengok ke bawah itu nggak ada. Man, jangan kemana-mana man, ini aku sebentar lagi selesai, katanya begitu. Iya, akhirnya diselesaikan lah, dan akhirnya selesai nggak lama ya. Setelah itu si Pak Rohim pun turun dari sana, diberes-beresin itu semua meja-mejanya, dibantuin sama Pak Rusman juga. Akhirnya malam itu sekitar jam 1:30 pagi selesai semuanya. Begitu udah selesai, Pak Rohim itu mau pulang, cuman kata Pak Rusman, udah nggak usah pulang. Lah kenapa nggak pulang gitu kan, aku udah selesai. Udahlah nanggung sampai pagi sini, ngobrol-ngobrol aja tuh, situ di tiang bendera situ enak tuh kayak buat nyender katanya. Ya udahlah kalau kayak gitu, akhirnya Pak Rohim sama Pak Rusman pun di situ, dan Pak Rusman itu banyak cerita. Jadi ini kalau menurut Pak Rusman, cerita mengenai sosok ibu-ibu tadi sama anak ya. Nah, dulu kala itu Him, di belakang pagar sekolah gitu ya. Tepat di luarnya itu kan dulu ada rumah, sekarang itu jadi kebun pisang. Nah dulu itu ada sebuah rumah. Rumah itu ya rumah biasa, rumah warga di belakang situ kan. Kejadiannya kapan? Wah nggak tahu, pokoknya zaman dulu gitu. Ini sekolah kan emang sudah tua kan, udah bangunan lama banget. Nah itu dulu ada terjadi kebakaran dan ya kebakaran besar banget. Terus sampai kena itu sekolah yang di bagian situ itu kena. Kamu kalau naik ke atas ke sana, itu di bagian kayu-kayunya itu ada yang bekas kebakar. Ya itu kebakar itu, kata si Pak Rusman. Nah, di kebakaran tersebut itu merenggut 2 nyawa. Ada satu ibu-ibu sama anaknya. Awalnya itu dari situ, Him. Ya dulu saya kan di sini udah lama ya, udah berapa tahun, 18 tahun kasih Pak Rusman itu jaga di sekolah tersebut. Pak Rusman itu orang belakang juga. Nah, sampean menangin ndak? Sampean ngelihat kebakaran itu ndak? Oh, waktu itu saya itu masih kecil, dan saya itu kecilnya itu ikut padik, jadi nggak tinggal di situ.
Nah pas udah itu ya kayak gitu, mulai katanya gentayangan. Awalnya itu ya di kampung, masih di kampung lah, cuman nggak tahu belakangan itu pindah ke sekolah. Saya ya juga pernah gitu kan, malam-malam itu ada yang ngetok, tak 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 tak, lu siapa gitu, malam-malam ngetok sekolah. Sekolah kan nggak ada yang bisa diambil juga gitu, nggak ada barang berharga. Terus di satu sisi, siapa? Orang malam itu biasanya ya cuman aku aja yang jaga di sini. Kok ada yang ngetok-ngetok jam berapa, jam berapa man? Itu sekitar jam 1 atau jam setengah 1 gitu. Terus pokoknya udah pagi, aku pun udah tidur. Tak buka, begitu tak buka, ya itu si ibu-ibu tadi sama anaknya. Aku nggak ngomong apa-apa gitu. Si ibu-ibu itu juga nggak ngomong apa-apa, cuma nyengir begitu aja, ngeliatin. Aku nggak kuat gitu kan, akhirnya udah, Bu, pulang ya, udah ya gitu ya. Aku mau tidur, kata si Pak Roman, cuman bilang, tak tutup lagi pintunya. Udah, dia tuh nggak ngapa-ngapain, cuman ya begitu, aku sering keliling ke sini, misal malam jam 1, jam 2, bisa ngelilir, nggak bisa tidur lagi, sengaja keliling-keliling, yaitu kadang mereka itu berdiri di salah satu kelas di sana, ibunya itu berdiri di depan kayak jadi gurunya, anaknya yang kecil itu kan kelas gelap ya, cuman ya kelihatan. Ini yang anak itu jadi muridnya, seolah seperti itu. Aku bilang, wah kelas malam gitu kan. Akhirnya sudahlah, aku nggak mau gangguin, aku nggak mau ikut campur, biarin aja. Ya kayak gitu, aku terbiasa, kata si Mas Rusman. Awalnya ya aku takut Him, kayak kamu Him, cuman karena terbiasa lah sudah. Lagian dia juga nggak pernah megang, nggak pernah ngebanting, nggak pernah nampar, nggak pernah ngapa-ngapain. Ya wis tak biarin aja. Tapi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Itu yang tukang bakso itu rumah, ya udah biarin. Mungkin dia lagi iseng kali mau nyari kenalan sama orang di luar. Sama kamu juga mungkin mau kenalan kali ya Him ya. Ah enggak lah, aku nggak mau, kata si Pak Rohim. Dan akhirnya pagi pun menjelang dan Pak Rohim pun akhirnya pulang ke rumah. Langsung Mas Aldinya udah mau berangkat sekolah, dapat cerita seperti itu dari bapaknya. Wow, keren lah, kata si Mas Aldi, dan masih ingat itu sampai sekarang. Ya ceritanya itu aja, satu pengalaman dari Pak Rohim, bapaknya Mas Aldi, mendapat pekerjaan ngecat di sebuah sekolah tua gitu ya. Kemungkinan sekolah negeri, sekolah yang mungkin dari bangunannya itu dari zaman Belanda, mungkin begitu ya. Itu aja, terima kasih banyak Mas Aldi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji ini, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo, di mana cerita-cerita lama dari channel Lapak Horor itu di-upload lagi di situ dengan suaranya Mbah Warmo. Itu terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentu saja, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.